mesti ada habaib di dalamnya. Ada mereka para habaib sebagai pembawa berkah dari zuriat Rasulullah, darah Rasulullah SAW itu ada dalam diri mereka sampai kepada kita. Makanya negara kita ini masih aman, kampung kita masih aman, RT kita masih aman, karena masih ada mereka orang-orang soleh di dalamnya. Ya seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, karena sebab 3 hal satu daerah, satu kampung itu bisa aman. Karena kenapa? Karena di dalamnya ada orang syuyu, orang yang syekh, orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Muhammad Umar Al-Munzir. Kali ini kami akan membahas tentang mengapa alasan kita untuk mencintai para ulama, terutama kepada ulama-ulama yang terdahulu. Kepada Kakanda Bepi Ahem kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab apa kita harus mencintai para ulama? Pada dasarnya kalau kita kembali kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Sayyidina Rasulullah sebagai pembawa ajaran agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tiadalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus sebagai rasul penyempurna daripada seluruh yang dibawa oleh, yang diajarkan oleh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya. Kenapa dikatakan demikian? Karena Rasul adalah penyempurna daripada seluruh yang diajarkan oleh baginda Nabi, oleh para nabi, para anbiya sebelumnya. Maka dari itu Rasul itu mengajarkan membawa risalah Allah Subhanahu wa taala itu dengan apa? Dengan akhlakul karimah, yaitu dengan akhlak adinda apri. Jadi sebegitu pentingnya akhlak. Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, cerminannya akhlak. Dari beliau kecil sampai beliau dewasa, bahkan sampai beliau lebih-lebih pada saat beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan adinda apri tadi mengatakan bahwasanya kenapa kita harus cinta dengan para ulama. Kata sekarang ini hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kalau kita menyadari, tanpa adanya ulama, tanpa adanya orang soleh, rezeki, keadaan kampung, daerah kita itu tidak aman. Tidak aman daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila satu kampung itu sudah melampaui daripada batas, itu malah bahaya. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seandainya ada ulama di sekitar kita. Apalagi di negara kita ini, negara Indonesia, itu banyak para habaib, para ulama yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah pada dasarnya pembawa rahmat Allah Subhanahu wa taala yang membuat negeri kita ini, kampung kita ini, daerah kita ini, RT kita ini bisa aman karena sebab mereka para orang-orang soleh. Kenapa? Karena di dalam kampung itu, RT itu, hamba Allah yang dirahmati Allah, karena masih ada orang yang bangun malam, yang dia menghabiskan waktunya di malam hari untuk tahajud pada Allah Subhanahu wa taala, untuk bermohon rahmat pada Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa orang soleh, orang-orang alim itu, saudara apri, mereka itu kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya bukan untuk diri mereka sendiri. Mereka itu selalu berdoa, ya Allah, Allahumma fir li ummata sayyidina Muhammad, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa umat Nabi Muhammad.
Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada umat Nabi Muhammad. Makanya berkah daripada orang yang soleh yang ada di kampung kita, di RT kita, bahkan di negeri Indonesia ini banyak para alim ulama di setiap daerah, hampir di setiap segala penjuru daerah dimanapun di Indonesia ini mesti ada habaib di dalamnya. Ada mereka para habaib sebagai pembawa berkah dari dzurriyyah Rasulullah, darah Rasulullah SAW itu ada dalam diri mereka sampai kepada kita. Makanya negara kita ini masih aman, kampung kita masih aman, RT kita masih aman, karena masih ada mereka orang-orang soleh di dalamnya. Ya seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, karena sebab 3 hal satu daerah, satu kampung itu bisa aman. Karena kenapa? Karena di dalamnya ada orang syuyu, orang yang syekh, orang soleh, orang alim. Mereka itu kerjaannya ibadah mulu. Di dalam hatinya ada kalimat-kalimat Allah, lisannya selalu berzikir kepada Allah, makanya aman. Kemudian yang kedua apa? Karena masih ada anak-anak bayi. Anak-anak bayi, anak-anak kecil itu mereka itu belum ada dosa. Makanya kampung, RT, wilayah atau daerah, bahkan negara ini masih aman. Kemudian yang ketiga apa? Karena ada binatang ternak. Karena masih banyak binatang-binatang ternak di daerah, di negara, di negeri, makanya masih aman. Dari apa? Dari adab Allah. Seandainya seluruh kampung, seluruh daerah itu sudah penuh dengan maksiat, sudah tidak ada lagi orang alimnya, orang solehnya, ini para ulama, makanya para ulama jangan dibiarkan mereka. Tidak ada lagi, sudah barang tentu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantikan kaum itu dengan kaum yang pada dasarnya nanti kaum-kaum itu akan mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Jadi jangan aneh kita kalau kita melihat daerah Adinda Apri itu terkadang kita lihat ada bencana yang tanpa diduga. Pada hakikatnya bencana-bencana kecil yang datang itu untuk mengingatkan kita apa salah kita. Kemungkinan salah kita ada orang alim di sekitar kita, ada orang baik di sekitar kita, kita tidak menghargai mereka. Apalagi mereka itu habaib, keturunan Rasulullah. Kita benci mereka, kita caci mereka, bahkan kita usir mereka dari kampung kita. Masya Allah, mama Allah, keberkahan yang ada di dalam diri mereka itu ambil, jaga. Apalagi mereka sudah berada di kampung kita, pelihara mereka, jaga mereka sebaik-baiknya, kita jaga. Kita ini kadang lupa, karena sebab mereka orang-orang soleh lah negeri kita ini aman. Makanya kata Rasul, kun aliman, jadilah kalian orang yang alim. Wa ilam takun kun mustami'an, kalau kalian belum mampu jadilah sebagai pendengar. Tidak mampu juga menjadi seorang pendengar, kun muhibban, jadilah kalian sebagai orang pecinta, orang-orang soleh. Kita cintai orang-orang soleh, orang-orang alim, para habaib, para ulama, para asatidz, kita cintai mereka. Sebab cinta mahabbah kita kepada mereka, keberkahan yang ada dalam diri mereka itu masuklah ke dalam diri kita, Adinda Apri, kayak gitu. Kalau juga tidak bisa menjadi seorang pecinta untuk para ulama, jangan jadi pembenci. Hakada. Jangan kita benci ada orang alim, apalagi mereka habaib, cintai mereka, sayangi mereka. Kita banyak yang mengaku umat Islam ya, umat Islam, saya Islam, benar Islam. Pada hakikatnya orang itu tahu, yakin bahwasanya Allah itu ada. Tetapi janji-janji Allah kebanyakan daripada kita mengingkari akan janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya cinta Rasulullah. Kalau antum cinta kepada Rasulullah, kalau kita cinta kepada Rasulullah, cintai mereka, para orang-orang soleh, orang-orang alim, apalagi para habaib. Di Indonesia ini banyak para habaib, Adinda Apri, yang mereka itu ngamalkan ilmunya banyak, seperti Al-Habib Jindan, Al-Habib Saleh, Al-Habib Abdurrahman Assegaf, Al-Habib Ali, Al-Habib guru saya sendiri waktu saya masih di Pondok Pesantren Riyad Palembang, Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Habsyi, Wal-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi, Wal-Habib Hamid. Kadzalik masih banyak lagi para habaib-habaib lain.
Habib Rizik, Habib Bahar, cintai mereka. Jangan kita benci, apalagi kita sampai memusuhinya. Ya kan? Kalau kita tidak mampu jadi orang alim, maka kita jadi apa tadi? Pecinta. Tidak mampu menjadi orang alim, menjadi pendengar. Tidak mampu mendengar, jadi cinta, menjadi diri kita ini sebagai pecinta. Tidak mampu juga, jadilah kita ini jangan jadi orang yang pembenci. Mereka para habaib. Habib Rizik berjuang karena Allah, Al-Habib Bahar berjuang karena Allah. Begitu juga habaib-habaib yang lain, semua berjuang karena Allah. Perhatikan nama Allah. Para habaib itu ada yang keras, bukan keras hatinya, bukan keras akhlaknya, bukan, tapi tegas di dalam mereka menegakkan agama Allah. Seperti itu. Hati mereka lembut. Kalau berakhlak mereka itu lembut. Dermawannya Masya Allah. Mereka gemar berbagi. Mereka tidak mencari harta untuk kepentingan diri mereka sendiri, tidak adinda abri, tapi untuk umat. Mereka berpegang kepada kakeknya. Siapa kakeknya? Rasulullah SAW. Ya kan? Kalau kita cinta kepada Rasul, paham kepada Rasul, man jalasa aliman, kata Rasulullah, barang siapa yang duduk bersama orang alim, orang soleh, habaib, para ustadz-ustadz, para kiai, ya kan? Barang siapa yang duduk bersama dengan orang alim, ajlastu ma'i yaumal qiyamah, maka kalian itu, kata Rasul, duduk bersamaku nanti di yaumul qiyamah. Ya kan? Itu. Jadi rajin-rajin duduk bersama para habaib. Dari itu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan jadi pembenci kan, tapi jadi pecinta. Karena mereka lah menjadikan sabab kita ini aman dari azab Allah. Terus membawa berkah di daerah kita. Terus membawa tingkat kesolehan di daerah kita. Kenapa? Mereka itu setiap malam doa pada Allah. Setiap tahajudnya mereka berdoa pada Allah. Doa mereka bukan untuk diri sendiri, tapi untuk umat Nabi Muhammad, untuk orang banyak. Karena kenapa? Mereka tahu mendoakan orang lain itu besar pahalanya. Bahkan ijabah doa itu di saat kita mendoakan orang lain. Apalagi mereka itu mengemban dirinya, mereka itu mengemban amanah dari Rasulullah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini saja. Man safaha aliman faqad safahani. Barang siapa yang bersalaman, ini ya, bersalaman kepada orang soleh, maka sungguhnya, kata Rasul, dia itu bersalaman kepadaku. Iya kan? Jadi ada orang alim, gapai tangannya, cium tangannya, ambil berkah dalam diri mereka. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekali lagi, al-fakir ridha billah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas alasan mengapa kita harus mencintai para ulama. Sudah dijelaskan oleh Kakanda Depi tadi. Mungkin inilah yang dapat beliau sampaikan. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.